Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Ustaz Sada. Di kesempatan kali ini saya akan coba memberikan sedikit tutorial kepada Ustaz Sada, melanjutkan tutorial sebelumnya bagaimana cara kita untuk memigrasikan modul yang sudah kita buat ke dalam LMS Moodle, yaitu AskLearning. Nah, di part 2 ini saya akan mencoba untuk memigrasikan kegiatan di modul saya, yaitu kegiatan eksplorasi konsep, setelah sebelumnya kemarin kita memigrasikan kegiatan pertama, yaitu kegiatan telaah, atau dalam metode merdeka kita menyebutnya mulai dari diri. Nah, kegiatan eksplorasi konsep ini tentu lebih banyak berisi tentang teori-teori yang merupakan bagian dari materi yang kita ajarkan ke anak-anak. Nah, di dalam LMS Moodle sendiri ada satu jenis aktivitas yang sangat sesuai dengan konten yang akan kita sampaikan kepada anak-anak di kegiatan eksplorasi konsep, yaitu aktivitas lesson. Nah, kenapa saya merekomendasikan aktivitas lesson kepada ustadz-ustadzah? Karena dalam aktivitas ini kita bisa membagi kegiatan eksplorasi konsep ini ke dalam beberapa halaman. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menambahkan pertanyaan sebagai bentuk feedback ketika siswa kita sudah menyelesaikan kegiatan eksplorasi konsep, maupun di tengah-tengah kegiatan eksplorasi konsep kita juga bisa menambahkan pertanyaan untuk menguji seberapa paham anak-anak kita terhadap materi yang sudah mereka pelajari. Selain itu, di dalam menu lesson ini kita juga bisa mengelompokkan materi-materi kita itu menjadi beberapa klaster. Nah, langsung saja Ustaz-Ustazah, seperti biasanya untuk memulai memigrasikan kita harus persiapkan modul. Nah, ini modul yang lanjutan dari modul kemarin. Kemudian kita langsung masuk ke LMS kita, ya, di LMS AskLearning seperti biasa. Kita masuk dulu. Nah, kita langsung ke course kita, ya, Ustaz-Ustazah. Ini di jenjang 8 di modul yang kedua. Seperti biasanya, jangan lupa Ustadz-Ustadzah untuk menambahkan atau untuk menghidupkan menu edit mode yang ada di samping kanan atas, ya. Kita hidupkan supaya kita bisa menambahkan aktivitas. Nah, kembali kita di tombol Add Activity and Resource, kita klik saja, kemudian kita pilih Activity dan kita pilih menu lesson, ya, bentuknya seperti alur ini berwarna biru. Kita klik saja. Jangan lupa untuk memberikan nama, ya, pada kegiatan kita ini, karena kita ada di modul yang kedua, ya. Maka kita tulis 2 di aktivitas mulai dari diri. Mulai dari diri. Mohon maaf. Aktivitas kita adalah eksplorasi konsep, kalau mulai dari diri yang kemarin, ya, eksplorasi konsep. Nah, kita tidak perlu menambahkan deskripsi karena nanti kita akan menambahkan konten di lesson ini di tahap berikutnya. Jadi kita tidak perlu menambahkan deskripsi di sini. Namun kita perlu mengatur berapa halaman yang akan kita rencanakan. Konten-konten yang akan kita tampilkan ini kita bagi menjadi berapa halaman. Nah, kita bisa menambahkan sampai berapa halaman di menu maximum number of answers. Jadi di sini ada 5. Misal kita merencanakan ada 10 halaman, ya kita tinggal klik 10 halaman. Kemudian progress barnya ini kita kasih yes saja, biar nanti siswa bisa melihat sudah berapa persen mereka mempelajari atau mengakses menu lesson ini. Nah, ini kita juga bisa mengatur sebenarnya menu ini aktif dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Namun agar mereka bisa tetap belajar seterusnya, maka tidak perlu kita aktifkan.
Nah, kita langsung saja save dan display. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini, Ustazah. Nah, kemudian kita akan masuk di tahap yang berikutnya, yaitu menambahkan konten dari aktivitas lesson ini. Nah, ini kita bisa import pertanyaan dari question bank langsung. Kemudian kita bisa menambahkan cluster, menambahkan pertanyaan yang kita menulis langsung pertanyaannya di sini, atau menambahkan konten. Nah, kita klik untuk menambahkan konten dari kegiatan eksplorasi konsep di add a content page. Nah, setelah itu kita seperti biasa kita diminta untuk menuliskan judul ya dari konten kita. Nah, di modul kali ini ya, ini ada terdiri dari beberapa konten, yaitu organ-organ yang ada pada sistem ekskresi. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, kemudian ada konten video juga yang akan kita tampilkan. Nah, maka kita tulis saja di sini misalkan konten yang pertama adalah tentang ginjal atau tentang organ sistem ekskresi. Organ sistem ekskresi. Nah, di page konten ini baru kita memasukkan konten yang atau mengcopy paste seperti biasanya konten yang sudah kita buat di modul kita. Nah, misalkan di sini ini tinggal kita masukkan saja. Oke, kemudian kita Ctrl V. Nah, saja berikutnya kita bisa menambahkan button-button atau tombol-tombol yang nanti bisa menjadi tombol navigasi untuk anak-anak menuju ke halaman berikutnya. Nah, ini biasanya kita bisa atur sekarang atau mengaturnya nanti setelah semua kontennya terupload begitu ya. Tapi saya akan coba untuk memberikan tutorial bagaimana kita mengatur ini sejak awal ya. Di konten yang pertama misal nanti kita buat tombol pertamanya adalah tombol previews. Nah, kemudian di sini tombol previews itu nanti arahnya bagaimana, melompat kemana, maka kita klik saja di sini melompat ke previous page karena ke halaman sebelumnya begitu. Kemudian konten yang kedua, misal ini konten yang kedua adalah konten 1 ya, tombol 1 itu ada di mana? Ada di page ini, yaitu tentang organ sistem ekskresi. Kemudian yang kedua nanti kita anggap di nomor 2 ini kita anggap next saja, kemudian atau kita anggap next ya. Konten ke 3, kemudian konten ke 4, kemudian konten ke 5 dan seterusnya, konten ke 6. Nanti kita akan atur lagi setelah kita memasukkan semua konten dari kegiatan eksplorasi konsep ini. Nah, maka di sini sudah ada konten yang pertama adalah tentang sistem ekskresi. Nah, kemudian konten yang kedua, maka kita tinggal klik di sini add konten lagi. Nah, ini konten kedua, misal kita tulis ginjal. Ya. Ginjal. Ini tinggal kita copy paste apa yang sudah ada di modul ini. Kopas di sini bisa-bisa. Nah, ini kita coba di sini. Nah, kemudian karena tadi ada gambar ya, kita cari gambarnya. Ada di sebelah sini saja. Nah, gambar ginjal tadi. Nah, ini kita drag and drop saja. Kita drag and drop di sebelah sini. Nah, kemudian kembali ya, kita akan ditampilkan
tombol-tombol button-button tadi. Nah, sesuai kita harus ingat tadi bahwa di tombol yang pertama itu kita ingin adalah previous. Ya. Previous page, kemudian ini dia akan lompat ke previous, kemudian konten kedua itu kan tadi tombol 1 ya. Tombol 1 itu ada di sistem ekspresi, kemudian tombol kedua. Nah, tombol kedua ini adalah halaman ini, kemudian tombol ketiga, kemudian tombol keempat, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan atur di akhir sesi begitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi ya, add content lagi. Setelah ginjal di sini ada paru-paru. Kita kasih konten yang ketiga adalah paru-paru. Nah, kita tinggal copy paste seperti biasanya Ustaz Sadar. Karena di sini ada gambar dulu, ya, kita bisa tambahkan gambarnya terlebih dahulu. Kita cari di sini. Nah, ini kita drag and drop saja di kotak yang sudah tersedia di sini. Nah, kemudian kita copy kontennya. Nah, seperti biasa ini, ya Ustaz Sadar. Ini previous. Ya. Tadi konten yang kedua kita harus ingat ya, konten kedua itu adalah halaman 1 itu organ sistem ekspresi, kemudian ini halaman 2 itu adalah ginjal, kemudian yang ini adalah halaman 3 berarti halaman ini ya, sadar halaman ini, kemudian konten berikutnya adalah konten keempat ya, dan seterusnya. Nanti akan kita atur ulang sadar supaya tampilannya lebih bagus. Nah, ini konten 1, 2, 3 sudah, kita tambahkan lagi konten berikutnya. Ya, konten yang keempat. Nah, konten yang keempat adalah hati. Ya. Kita tulis saja di sini hati, tulis saja. Kemudian kita copy paste di sini. Kemudian ada gambar ya, gambar yang harus kita masukkan. Kita drag and drop saja gambar hati ini ke dalam sini. Nah, setelah itu ya, kita copy lagi konten yang masih harus ada, sadar. Nah, begini, kemudian seperti biasa ini kita ulang lagi di previous page ya. Kemudian konten 2-nya ini adalah halaman pertama tadi organ sistem ekspresi, kemudian ini halaman kedua dia adalah ginjal, kemudian ini halaman ketiga dia adalah paru-paru, dan ini halaman keempat. Nah, halaman keempat itu adalah halaman yang saat ini, kemudian halaman kelima, halaman ke-6 ya, dan seterusnya. Nanti akan kita atur ulang. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita masih ada satu lagi ya, yaitu kulit. Setelah itu kita bisa menambahkan video. Kita coba di konten berikutnya, berarti konten kelima. Ini kita menambahkan konten tentang kulit. Ini kita tinggal copy paste seperti biasa. Kita paste di sini. Kemudian gambar kulitnya kita drag and drop saja. Nah, setelah itu kita juga bisa menambahkan video, saudara. Bagaimana cara menambahkan videonya? Nah, ini di sini kan ada keterangan mereka harus melihat video. Kenapa di sini di modul ini kita tulis atau kita sertakan barcode? Karena ini kita tujukan untuk versi cetaknya. Nah, adapun kalau versi LMS-nya ya kita cukup
langsung mengembed videonya. Bagaimana caranya? Kita copy dulu seperti ini, kemudian kita embed videonya. Ya, kita enter 2 kali, kemudian kita embed video. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada tombol untuk menampilkan, ya, tombol panah ke bawah ini untuk menampilkan seluruh menu yang ada di sini, Ustaz saya. Nah, di sini ada tombol embed ini, maka kita klik saja. Nah, ketika keluar, nah nanti kita embed videonya di angka nomor 7 ini. Kita cari dulu videonya, ya, kita cari di YouTube. Misalkan kita ambil resource-nya dari YouTube, kita tulis proses pembentukan urin. Nah, misalkan ini proses pembentukan urin ini, ya, kita cari misalkan videonya dari sini, ya, misalkan dari sini videonya. Nah, langsung saja diklik di tombol panah bagikan, maka Ustaz ada di sini ada kalimat sematkan ini, kita klik, kemudian kita salin semuanya. Ya, kita salin dan kita paste di nomor 7. Ya, ini kita paste. Kemudian seperti biasa ya, ini previews, ya. Kemudian tadi konten yang kedua itu nomor 1 adalah organ sistem ekskresi, nomor 2 ini adalah ginjal, kemudian nomor 3 ini adalah paru-paru, kemudian nomor 4 ini adalah hati, nomor 5 ini adalah halaman ini, ya. Kemudian nomor 6-nya mungkin kita bisa tulis next, ya. Next. Ya, ini kita save saja. Nah, maka Ustaz ada kita coba lihat bagaimana penampakan, ya, atau hasil dari lesson kita tadi. Nah, hasilnya seperti ini Ustaz ada. Jadi ada previews, ada sampai 1 sampai 6. Kalau kita klik coba di halaman 3, maka dia langsung ke sini, ya, halaman 4. Nah, ini kok beda-beda buttonnya, maka kita harus atur buttonnya. Mengaturnya bagaimana? Ya, mengaturnya kita harus mengedit lagi. Nah, begini. Berarti tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 halaman kan seharusnya Ustaz ada. Maka di sini kita harus edit juga, sama, semuanya harus kita edit. Nah, ini halaman atau button pertama itu adalah previews. Button kedua nomor 1 berarti kita arahkan ke sini. Kemudian ini nomor 2 bukan next page tapi kita arahkan ke ginjal. Nomor 3 kita arahkan ke mana? Kita arahkan ke paru-paru. Nomor 4, nah nanti kita arahkan ke hati. Nomor 5 kita arahkan ke kulit. Kemudian berikutnya ini kita, karena sudah selesai kulit, kita ke tombol next. Nah, tombol next. Berarti ada 7 ya Ustaz ada ya. Maka ini kita save. Semuanya harus sama, ya, termasuk di ginjal ini kita juga atur sedemikian rupa. Ya, ini preview sudah benar. Nah, nomor 1 sudah benar, nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita atur ke ginjal, kemudian nomor 3 kita aturnya ke paru-paru, nomor 4 kita aturnya ke hati, kemudian nomor 5, ya, ini nomor 5 kita aturnya adalah ke kulit, ya. Kemudian ini kita langsung kasih next, ya, Ustaz ada. Kita save. Nah, sekarang di paru-paru juga seperti itu Ustaz ada. Nah, ini kita kasih sudah benar nomor 2, nomor 3, nomor 3 ini kita kasih ke paru-paru, nomor 4 ke hati, kemudian nomor 5 ini ke kulit, dan nomor 6, nah ini kita kasih next, tombol next ya. Ini kemudian kita ke hati,
kita kita samakan juga ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah 4 ini ke hati ya. Kemudian nomor 5 ini adalah ke kulit. Kemudian nomor 6. Nah ini karena tidak ada halaman 6, kita langsung aja next ya. Nomor 8 dan 9, 10 dikosongi aja enggak apa-apa. Begini Ustaz ada yang terakhir ya. Terakhir ini di kulit kita harus samakan juga ya, konten-kontennya 1, 2, 3, 4 sudah benar. Kemudian 5. Nah 5 ini kita arahkan ke kulit. Ini kita arahkan next. Nah sudah benar, kita save dan kita preview sekali lagi Ustaz ada apakah sudah berhasil. Reviewnya jadi seperti ini Ustaz ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kalau kita tombol next ya berarti itu dia akan ke nomor 2. Tombol next lagi dia akan ke nomor 3. Nah seperti itu ya, kalau mereka pakai tombol ini nomor 5 maka mereka akan ke kulit. Nah ini juga videonya udah keluar di sini. Jadi seperti itu, cukup mudah dan insya Allah nanti akan bisa menarik di anak-anak. Kalau mau menambahkan pertanyaan ya tinggal kita tadi ya di edit lessonnya ini kita tambahkan apa? Kita tambahkan di sini ya. Kita nambahkannya adalah nambahkan untuk question page. Jadi kalau ini kita tambahkan, kita bisa men-setting anak-anak yang berhasil menjawab maka dia akan melaju ke course berikutnya. Tapi anak-anak yang gagal menjawab itu bisa kita setting untuk mengulang. Jadi mengulang ke halaman awal ya. Coba kita coba ya Ustaz untuk menambahkan question page. Begini. Kita bisa pilih misalkan soalnya adalah multiple choice ya, atau di sini banyak pilihannya tapi kita coba untuk multiple choice dulu. Kemudian kita kasih pertanyaan. Kita coba di uji pemahaman. Nah, ini page kontennya adalah pertanyaannya. Nah, kita coba. Berikut ini merupakan organ sistem ekskresi yang menghasilkan urin adalah. Nah, kita misalkan answer pertama adalah hati. Ya, berarti ini kan salah ya. Salah, maka dia skornya harus 0 karena dia salah ya. Kalau salah, kita arahkan anak-anak kemana kalau mereka menjawab salah? Misal anak-anak kita arahkan ke halaman pertama ya. Kemudian answer kedua misalkan dia jawab paru-paru. Nah ini kan juga salah Ustaz. Nah kita arahkan kemana? Maka kita arahkan lagi, kembali lagi untuk belajar ulang ya, ini. Kemudian misalkan answer yang ketiga, ini kita coba pilihan yang benar yaitu ginjal. Nah misalkan mereka akan kemana? Ke akhir lessonnya atau mereka sudah berhasil berarti ya. Maka ini skornya kita nilai 1. Nah, kemudian kita save ya. Maka kita bisa lihat Ustaz nanti kita coba di sini ya. Misal dia di kulit ya. Setelah di kulit kita klik next. Nah, mereka akan ke uji pemahaman ya. Berikut ini lah kalau misalkan kita jawabnya salah, ya, kita akan diarahkan lagi ke eksplorasi bagian yang pertama. Coba kita jawab salah ya Ustaz ya. Nanti kita submit. Nah, maka kita akan diarahkan kembali. Artinya siswa dapat kita arahkan kembali untuk membaca lagi supaya jawabannya benar. Nah, begitu ya Ustaz ada. Mudah-mudahan cukup dimengerti, cukup mudah dan membuat Ustaz ada lebih semangat lagi untuk segera menyelesaikan modul dan menghijrahkan modulnya di LMS. Cukup sekian tutorial di part yang kedua. Insya Allah di part ketiga nanti akan saya berikan bagaimana membuat rangkuman materi dalam bentuk PowerPoint yang lebih menarik menggunakan iSpring yang kita integrasikan dengan LMS Moodle. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.